Teori tentang sistem ini adalah merupakan suatu jaringan penyedia dari pelayanan kesehatan dan pihak yang menggunakan pelayanan kesehatan tersebut di suatu daerah. Berarti penyedia pelayanan, berarti itu sistem ya, penyedia dalam layanan kesehatan. Berarti contohnya bisa rumah sakit, bisa juga puskesmas, bisa juga klinik ya, karena dia penyedia layanan kesehatan ya. Jadi semuanya itu tersistem ya. Terus kalau pelayanan kesehatan itu apa? Pelayanan kesehatan ini di sini adalah upaya yang diselenggarakan untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan seseorang, juga kelompok masyarakat dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dalam sebuah wadah organisasi ya. Jadi dalam rumah sakit itu tadi sistem dari kesehatan itu adalah salah satunya adalah rumah sakit, puskesmas, balik klinik maupun poli ya. Itu dilakukan dilakukan bersama-sama, tujuannya adalah untuk memberikan memelihara, meningkatkan maupun mencegah dari penyembuhan ya. Terus dilakukan bersama-sama maupun mandiri dalam sebuah organisasi. Itu adalah pelayanan kesehatan ya. Selanjutnya di sini pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan, otomatis ada input, ada output dan juga ada ya. Jadi inputnya adalah masukannya. Masukannya di sini adalah komponen yang memberi masukan. Komponen yang memberi masukan di sini dari potensi masyarakat, dari tenaga kesehatan ya, dari sarana kesehatan, juga. Nah, misalkan kita kerja di rumah sakit, otomatis ada pasien datang, ada otomatis kita sebagai seorang pasien ya, mesti kita akan menginginkan sebuah layanan yang bagus ya, layanan yang bagus dan juga mendapatkan perawat atau dokter yang profesional di bidangnya, intinya gitu ya. Terus prosesnya di sini adalah kegiatan yang merubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Jadi setelah kita masuk, ada masukan dari tenaga kesehatan, pelayanan, sarana dan prasarananya ya. Terus otomatis kita dirawat apa sih yang kita harapkan kalau kita dirawat di rumah sakit ya, mungkin adalah kegiatan dari pelayanan kesehatan tersebut ya, bisa jadi dari bednya bagus, dari layanan perawatnya sama dokter bagus. Dengan kita diberikan pelayanan yang bagus, otomatis kita yang jadi sakit jadi nggak sakit kayak gitu ya, diharapkannya seperti itu ya. Terus yang diharapkan dari outputnya, tadi prosesnya adalah pelayanan ya, kegiatan dari layanan perawatnya dalam memberikan perawatan, dokternya bagaimana pada saat dia melakukan visit ya. Terus sarana prasarana rumah sakitnya seperti apa? Apakah memang bagus atau memang cukup atau bagaimana ya? Terus output di sini adalah hasil ya, hasil dari sebuah proses. Jadi dari pelayanan tersebut apakah berkualitas, efektif maupun efisien ya, dan kira-kira bisa nggak biayanya bisa dijangkau oleh lapisan masyarakatnya, itu dilihat proses dan outputnya ya. Nah, dampak dari sistem pelayanan kesehatan di sini adalah akibat yang dihasilkan oleh sistem. Jadi setelah kita diberikan pelayanan, diberikan perawatan, diharapkan bisa masyarakat menjadi lebih sehat ya. Bisa juga mengurangi angka kesakitan dan juga angka kematian. Itu yang diharapkan ya. Terus ada umpan balik atau feedback. Feedback di sini adalah hasil yang sekaligus menjadi suatu masukan ya untuk proses pada tahap selanjutnya, dan faktor yang mempengaruhi adalah sistem kesehatan lainnya. Contohnya di sini tenaga kesehatan yang semakin meningkat ya. Kualitas dari tenaga kesehatan semakin meningkat, mungkin dibekali dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang semakin kekinian, maksudnya sesuai dengan evidence ya, sesuai dengan yang beredar sekarang. Jadi misalkan yang trennya sekarang itu bagaimana gitu. Misalkan perawat wajib mengikuti pelatihan BPJS yang disertai dengan pelatihan apa, misalkan kode blue misal. Oh ternyata ada ya. Jadi perawat yang belum pernah melakukan diwajibkan mengikuti pelatihan tersebut.
tersebut. Karena untuk meningkatkan keterampilan dan juga kualitas dari tenaga kesehatan tersebut ya. Oke, selanjutnya di sini adalah sistem pelayanan kesehatan dilihat dari inputnya tadi ya. Inputnya, proses, output, dari output itu nanti ada feedbacknya ya. Terus dampaknya bagaimana setelah diberikan pelayanan kesehatan ternyata semakin meningkatnya angka kesehatan bagi pasien, menurunkan angka kesakitan dan juga kematian ya. Terus dikembalikan lagi ke lingkungan sekitar. Oke. Nah, pelayanan kesehatan di sini dilihat dari pelayanan kesehatan perseorangan. Di sini dilihat dari medical service-nya. Medical service-nya di sini adalah banyak diselenggarakan oleh perseorangan ya. Diselenggarakan secara perseorangan maupun rumah sakit. Contohnya bentuknya adalah self care dan juga family care ya. Jadi tujuan diadakannya family care atau self care ini adalah untuk penyembuhan penyakit. Jadi bisa jadi misalkan keluarga kita dirawat sakit, misal dengan DM misal ya. Dengan DM karena ada luka gangren, kita kan tidak mungkin tiap hari harus ke rumah sakit hanya untuk mengganti balutan kayak gitu ya. Itu bisa perawat datang ke rumah pasien untuk melakukan tindakan tersebut karena tujuannya untuk menyembuhkan sakitnya dari si pasien. Gitu ya, jelas ya. Oke, terus selanjutnya adalah kesehatan masyarakat. Di sini ada public health service ya. Di sini diselenggarakan oleh kelompok masyarakat, bisa juga dari puskesmas, dari LSM maupun organisasi tertentu. Tujuan diadakannya public health service ini adalah untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan. Bentuknya di sini adalah promosi kesehatan, yaitu atau juga preventif atau pencegahan ya. Bentuknya di sini adalah misalkan kayak puskesmas. Mungkin puskesmas akan mengadakan pemberian promosinya dengan memberikan pendidikan kesehatan, mungkin melalui door to door atau mungkin ke balai desa. Balai desa mengadakan acara untuk memberikan pendidikan kesehatan pada warganya terkait mungkin COVID-19 atau mungkin terkait tentang penanganan pada pasien stroke atau dan sebagainya ya. Biasanya lembaga yang akan mengadakan karena tujuannya adalah mempromosikan ya, mempromosikan agar meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke. Selanjutnya, di sini adalah tingkat dari pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Di sini bisa dilihat dari promosi kesehatan ya. Dari promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosa dini dan juga pengobatan segera, pembatasan kesehatan dan juga rehabilitasi. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah kita mempromosikan atau kita memberikan pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat ya. Bisa dilihat dari kebersihan perseorangan. Kita mungkin bisa memberikan pendidikan kesehatan terkait PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya. Terus perbaikan sanitasi lingkungan. Kalau zaman dulu sebelum adanya jamban, masyarakat masih sering BAB atau BAK sambil cuci piring di sungai ya. Adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Jadi gimana biar masyarakat itu bisa menjaga sanitasi lingkungannya ya. Terus pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala di sini biasanya diharapkan para ibu-ibu hamil ya mungkin ya untuk selalu misalkan ada posyandu lansia, posyandu balita dan ibu itu diharapkan ibu-ibu setiap kali ada posyandu selalu hadir ya untuk pemeriksaan berkala, mungkin dari dilihat tensinya, dilihat dari gula darahnya ya. Karena kebanyakan lansia kecenderungannya dia mengalami hipertensi ya. Terus bisa juga ada yang kena gula, bisa juga mungkin ada yang kena diabetes ya atau penyakit gula ya. Dicek gula kadar gulanya biar terkontrol ya. Terus kebiasaan hidup sehat ya. Pelayanan prenatal di sini biasanya ada konseling buat pasangan yang belum menikah, yang baru menikah mungkin bagaimana caranya untuk biar ada jarak antara anak satu dan anak pertama kayak gitu ya. Terus pelayanan lansia juga, lansia biar
selalu mandiri dan selalu sehat, diharapkan kalau ada posyandu lansia selalu hadir ya untuk selalu kontrol mungkin hipertensinya atau kadar gulanya ya. Senam lansia juga diharapkan lansia tidak hanya makan terus tidur, tapi diaktifitasi dengan adanya senam lansia. Biasanya kader-kader desa ya, kader bidan, kader desa yang aktif biasanya ya. Terus hypnocaring untuk pengendalian hipertensi dan juga self hypnosis ya, ini untuk pengendalian gula darah. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya di sini tadi sudah promosi, kita lihat tentang perlindungan khusus ya. Perlindungan masyarakat dari bahaya yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat. Di sini adalah contohnya adalah imunisasi, juga pelayanan dan pelindungan kerja. Imunisasi diharapkan dari pandemi COVID-19 ini diharapkan seluruh masyarakat Indonesia itu sudah tervaksin ya. Karena diharapkan kalau misalkan kita terserang, kalau kita terkena COVID-19 itu tidak separah sebelum kita mendapatkan vaksin, ya, karena kita sudah mendapatkan kekebalan. Diharapkan seperti itu ya. Terus ada pelayanan dan juga perlindungan kerja di sini adalah diharapkan setiap kali kita kerja itu sudah diasuransikan. Kalau misalkan kita bekerja di mana, di rumah sakit atau di mana itu sudah terdaftar sebagai asuransi ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu sudah diasuransikan, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah diagnosa dini dan juga pengobatan segera. Di sini adalah diagnosa dini ya. Diagnosa dini tujuannya adalah untuk mencegah meluasnya penyakit atau mencegah terjadi komplikasi atau juga mencegah agar tidak terjadi penyebaran. Contohnya di sini adalah survei pencarian kasus ya. Misalkan ada dengan TBC dan juga kusta ya. TBC dan kusta ini kalau TBC itu adalah penularannya lewat droplet ya. Lewat droplet percikan ludah yang dibuang ke tanah terus kering, terus akhirnya dia terbang terbawa angin, terhirup oleh kita, akhirnya masuk ke dalam pori-pori masuk ke paru-paru kita. Setelah itu kuman itu akan bersarang ke dalam paru-paru kita ya. Masa inkubasi dari TB dan kusta ini adalah 6 bulan ya. Jadi lama masa inkubasinya. Kita tidak tahu kalau kita itu tertular atau enggak, kita tahu ya. Karena apa? Karena kuman TBC ini penularannya lewat droplet ya. Terus kalau kusta ini adalah penularannya lewat kita kontak langsung dengan pasiennya. Kusta di sini ada penyakit kusta basah dan kusta kering. Nah, gimana caranya kita mendeteksi kita kena kusta ya? Kalau kusta itu sebenarnya adalah penyakit sangat menular ya. Jadi penularannya itu sangat memang lama ya. Cuma pasien-pasien yang kusta itu jari-jarinya nanti akan hilang sendiri termakan oleh kuman kusta tersebut dan pasiennya tidak sadar kalau oh tahu-tahu jari-jari saya hilang. Itu kusta. Makanya hati-hati kalau kena kusta ya. Di Kota Tegal masih banyak penderitanya ya. Cuma gimana caranya kita mendeteksi kita kena kusta atau tidak? Nah, kusta ini adalah bercak putih ya, seperti panuh biasanya. Putih panuh lebar-lebar. Nah, kalau kita kena panuh dengan kusta itu berbeda ya. Kalau kusta, gimana cara ngeceknya? Biasanya kita taruh kapas, ambil kapas, terus kita usapkan ke dalam bercak putih tersebut ya. Kalau kan pasien itu tahu apa maksudnya merasakan ada sapuan halus dari kapas, berarti itu bukan kusta ya. Tetapi kalau pasiennya disapu pakai kapas, dia tidak merasakan, berarti itu adalah kusta. Ya. Itu hati-hati karena penularannya lewat kontak langsung dengan pasien. Jelas ya? Terus di sini ada survei penjaringan kasus dan juga mencegah meluasnya kasus. Jadi kayak tadi kusta, TBC, pengobatannya sampai 6 bulan, 8 bulan ya. Biasanya dari pihak puskesmas akan mengadakan survei ya. Survei di sini terkait pengobatannya. Mungkin pasiennya gimana? Mungkin dia jenuh pasiennya selama 6 bulan minum terus. Akhirnya dia berhenti, kembali lagi dari awal ya. Itu namanya drop out. Pasien dengan kusta dengan drop out, dengan TBC. Karena dari efek samping dari obatnya itu yang menyebabkan pasien
pasien malas untuk makan ya, karena itu efek samping dari obat TBC. Makanya biasanya dari rumah sakit akan selalu mengontrol pasien-pasien yang kena TBC. Gitu ya, sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya di sini adalah tingkat pelayanan kesehatan dilihat dari pembatasan kecacatan ya. Di sini adalah agar pasien tidak mengalami kecacatan tertentu. Di sini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang berpotensi mengalami kecacatan, yaitu pada pasien dengan stroke ya. Terus pada pasien dengan diabetes mellitus atau dengan penyakit gula ya. Di sini diharapkan mencegah penyakit agar tidak terjadi lebih parah lagi, mencegah terjadinya komplikasi, terus pemberian segala fasilitas untuk mencegah kecacatan mungkin dengan alat bantu range of motion atau ROM ya, untuk mencegah kelemahan fisik pada pasien stroke. Nah, kalau pada pasien stroke biasanya akan mengalami lumpuh separuh atau mungkin juga bisa lumpuh kedua-duanya ya. Makanya kalau pada pasien stroke dia akan lumpuh anggota tubuhnya, kemungkinan dia membutuhkan bantuan dari kita atau mungkin bantuan dari keluarga mulai untuk beraktivitasnya ya. Diharapkan agar tidak terjadinya komplikasi yang lebih lanjut, makanya dibantu dengan range of motion, yaitu dengan pembatasan aktivitas, yaitu miring kanan, miring kiri, sekali atau 2 jam sekali miring kanan, terus balik lagi posisi supinasi, balik lagi untuk miring kiri ya, untuk mencegah terjadi adanya luka dekubitus, karena luka dekubitus itu malah memperparah di pasien stroke, karena itu lukanya adalah luka akibat penekanan yang sangat lama, yaitu luka dekubitus gitu ya. Terus diabetes mellitus atau juga penyakit gula itu sebenarnya adalah penyakit disembuhkan ya, tetapi dapat terkontrol kadar gula darahnya ya. Jadi diharapkan pasien-pasien yang kadar gulanya tinggi diharapkan menstabilkan kadar gulanya ya, karena kalau kadar gulanya tinggi dia ada luka itu tidak bakalan sembuh lukanya ya, lukanya akan basah terus itu karena kadar gula darahnya yang tinggi. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut, makanya dikontrol kadar gula darahnya, mungkin dari pola makannya, dietnya, ya. Soalnya kalau misalkan nanti lukanya semakin parah, gula darahnya semakin tinggi, dan lukanya pun nggak bakalan sembuh kalau kadar gulanya masih tinggi, gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Apa Ibu terlalu cepat atau bagaimana? Silahkan. Ada yang mau komentari? Sudah jelas, Ibu. Ibu nggak kecepatan ya? Enggak, Ibu. Oke, kalau misal kita kembali lagi ke laptop, kalau misal salah satu dari keluarga kita ada yang terkena diabetes atau penyakit gula, mungkin orang tua kita ya, atau mungkin mbah kita mungkin ya, berarti kita sudah mempunyai bakat ya, karena itu adalah termasuk dalam penyakit keturunan. Nah, misalkan orang tuanya kita kena, berarti saya juga punya gennya ya, saya punya gennya, mungkin bisa jadi saya terkena pada usia keberapa. Makanya sebelum kita terkena, kita mencegah dari sekarang. Mungkin kita atur pola makan kita untuk mengurangi makan makanan yang manis ya. Berarti kita harus mencegahnya dari sekarang. Kalau misalkan kita tidak kena, berarti nanti kena gitu ya. Karena itu adalah termasuk dalam penyakit keturunan. Nah, diabetes mellitus ini ada 2 ya. Di sini ada non IDDM dan juga IDDM yang tergantung dengan insulin dan yang tidak tergantung dengan insulin. Dan komplikasi pada pasien dengan kencing manis ya atau gula darah itu adalah seluruh tubuh ya, bisa mengenai mata, dia bisa buta, bisa mengenai jantung, bisa mengenai paru, seluruh tubuh kalau pada pasien dengan kencing manis gitu ya. Oke. Lanjut, di sini tingkat pelayanan kesehatan selanjutnya adalah rehabilitasi ya. Di rehabilitasi ini dilakukan pasien setelah pasien sembuh ya. Dilakukan dengan fase pemulihan terhadap kecacatan, yaitu mungkin pasien dengan stroke tadi saya bilang ya, mungkin program latihan ya, program latihannya mungkin dia akan melakukan
motion ya, mungkin ke fisioterapi agar dia bisa menggerakkan kakinya maupun menggerakkan tangannya ya. Terus konsultasi. Nah, konsultasi dan diskusi psikologis untuk meningkatkan gairah hidup ya. Gairah individu dan coping positif. Karena pada pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal mungkin ya, pasien dengan tadi gula, kalau pada laki-laki bisa menyebabkan impoten, akhirnya tidak merasa gairah hidupnya sudah tidak bisa, apa ya, maksudnya kok saya tidak berguna lagi sebagai seorang laki-laki, mungkin bisa seperti itu. Jadi perlu ditingkatkan support sistemnya untuk meningkatkan gairah dari pasien ya. Oke, selanjutnya di sini ada tingkat dari pelayanan kesehatan berdasarkan ya. Di sini adalah tingkat pelayanan pertama adalah primer ya, yaitu dilakukan pada masyarakat yang mengalami masalah atau masyarakat yang sehat ya. Terus tingkat kedua atau sekunder itu biasanya yang memerlukan perawatan di rumah sakit ya. Terus yang tingkat pelayanan yang ketiga di sini adalah membutuhkan tenaga kesehatan yang ahli atau spesialis atau sebagai rujukan. Jadi misalkan kalau pelayanan primer itu adalah kita yang melakukan mencari pengobatannya sendiri ya. Tapi kalau misalkan ternyata dengan pengobatan sendiri tidak sembuh-sembuh, berarti kita perlu melakukan perawatan di rumah sakit, berarti kita pada tahap pelayanan sekunder. Pada tingkat pelayanan ketiga di sini, oh ternyata pada tingkat yang kedua tidak bisa, harus dilakukan rujukan, berarti termasuk dalam pelayanan yang tersier ya. Oke. Nah, linknya di sini adalah lingkup dari pelayanan kesehatan. Di sini ada rawat jalan ya, ada institusi, hospice, dan juga community based agency ya. Ini lingkup dari sistem pelayanan kesehatan. Kita bahaskan satu-satu. Rawat jalan di sini adalah memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosa dan juga pengobatan pada penyakit yang akut ya. Yang akut, mendadak maupun kronis ini bisa tidak rawat inap ya. Jadi bisa nanti larinya ke klinik kesehatan atau juga ke dokter spesialis. Misalkan penyakit tipes, misal tipes yang masih dalam tahap-tahap mungkin tidak perlu dirawat inap. Jadi perlunya periksa aja ke bidan ataupun ke dokter terus dikasih obat. Tapi kalau sudah sangat parah berarti dia harus dirawat. Tergantung dari keluhan si pasien ya. Nah, institusi. Institusi di sini adalah lembaga yang memfasilitasi cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Di sini bisa ada rumah sakit, bisa juga ada pusat rehabilitasi ya. Mungkin rumah sakit yang akan memberikan pelayanan, pusat rehabilitasi juga akan memberikan pelayanan. Mungkin misalkan kayak pusat rehabilitasi nafsa tentang obat-obatan terlarang, bisa juga nanti larinya ke rumah sakit jiwa karena di situ ada polinya sendiri yang terkait pada pasien-pasien dengan ketergantungan narkoba gitu ya. Mereka akan memberikan pelayanan sebaik mungkin pada pasien yang mengalami ketergantungan. Nah, di sini ada hospice. Hospice di sini adalah lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien ya yang mengalami sakit terminal. Jadi pasien-pasien yang misalkan stadium ya, misalkan pada pasien kanker. Kalau pada pasien kanker di sini biasanya pasien-pasien itu tidak di stadium 1 2 itu biasanya tidak memunculkan tanda dan gejala ya. Tahu-tahu sudah masuk ke dalam stadium terminal yaitu stadium 3 dan 4 di mana biasanya kuman sudah merajalela kemana-mana. Mungkin dia sudah menyebar ke jantung, ke paru, atau mungkin ke organ yang lainnya. Ya, makanya seringlah untuk melakukan check up. Ya, kalau CA cervix misalkan pada perempuan CA cervix paling banyak itu biasanya sering-seringlah pada wanita yang sudah menikah, sudah pernah melakukan hubungan suami istri itu diharapkan selalu apa namanya cek apa ya lupa saya
Namanya apa ya? Lupa, nanti dia dicari ya. Apa ya? Kemarin saya cerita. Lupa saya. Udah lewat ya, Ibu lupa. Maunya kan pap smear namanya. Jadi sering-seringlah melakukan pemeriksaan pap smear 6 bulan 1 tahun sekali ya, karena untuk mengetahui apakah terkena CA atau tidak. Karena tahu-tahu biasanya sudah memasuki di stadium 3 dan 4, stadium terminal ya. Terus pada pasien HIV atau AIDS. Pada pasien HIV atau AIDS biasanya itu muncul tanda dan gejalanya mungkin hampir sama ya, kayak AIDS, kayak kanker ya. Kalau HIV biasanya setahu saya, maksudnya pernah saya melihat pasien dengan HIV itu, pasiennya itu keluhannya itu cuma apa ya, dia itu diare lebih dari 6 bulan. 6 bulan nggak sembuh-sembuh, jadi baunya dia lemes terus. Kenapa sih kok saya nggak sembuh-sembuh selama 6 bulan ya, gitu kan? Ternyata setelah dicek VCT, ternyata dia positif ya. Terus kalau HIV, kalau nggak ada yang tanda dan gejalanya, dia itu sariawan. Sariawannya ada satu mulut bisa 15, bisa 20. Jadi luka di mukosanya itu bisa ada 20. Rasanya gimana coba? Sariawan ada 20 luka, sakit sekali, makan aja susah, jadi ngecas terus ya. Jadi tahu-tahu kenapa sih anak ini kok sariawan terus. Nah, dokter pun kadang bingung, karena untuk kita mendiagnosa CA, adanya apa ya namanya, pemeriksaan yang benar-benar ini masuknya CA apa kayak gitu. Karena biasanya walaupun tanda dan gejalanya dia sariawan terus 1 bulan lebih, itu tapi masuknya kemana, CA apa ya, itu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Sampai sini jelas. Lanjut. Nah, di sini ada community based agency. Di sini adalah bagian dari suatu lembaga yang memberikan pelayanan keluarga atau masyarakat ya. Jadi kayak misalkan home care ya, klinik home care. Biasanya kakak kelas kalian banyak yang mendirikan klinik home care ya. Jadi pasien-pasien yang misalkan dengan luka diabetes, tidak mau kontrol tapi pengennya perawat yang datang ke rumah, nggak apa-apa. Biasanya dilakukan oleh perawat yang home care ya. Bisa juga dilakukan oleh petugas puskesmas, bisa juga, karena puskesmas nanti akan meninjau warganya yang terkena penyakit TBC atau mungkin terkena penyakit tentang diabetes, karena untuk melakukan pemberian perawatan luka ya, itu biasanya bisa dilakukan oleh perawat puskesmas. Terus pelatihan pada masyarakat oleh puskesmas, mungkin puskesmas akan bekerja sama dengan kader ya, untuk meningkatkan kadernya bagaimana pada saat posyandu biar lebih tahu kayak gitu. Biasanya akan memberikan pelatihan gitu ya. Terus bisa juga kegiatan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat, bisa LSM ya, atau juga bisa dari institusi, misalkan kayak kita Stikes memberikan pendidikan kesehatan kepada SMP atau kepada masyarakat penyakit yang mungkin banyak sekali diderita oleh warga desa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Di sini adalah bagian dari pelayanan kesehatan bisa dari dasar sampai rujukan ya. Tujuan dari perawatan di sini adalah kita memberikan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas, memberikan pelayanan dasar, kesehatan dasar, dan juga asuhan keperawatan, dan juga kita memberikan rujukan. Contohnya, jadi nanti kalian di semester 6 itu nanti kalian akan praktek yang namanya keluarga, gerontik, dan komunitas ya. Jadi nanti kalian akan terjun ke masyarakat, itu kalian akan mengelola sebuah desa. Nah, nanti desa itu akan dikelola, terus kalian di situ akan mengkaji keluarga dan juga mengkaji lansia ya. Gimana keluarganya, gimana lansianya, gimana masyarakatnya. Itu nanti kalian di semester 6 kalau tidak salah, untuk mengikuti praktek komunitas, keluarga, dan gerontik. Gitu ya. Setelah itu ada di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ya.
Di sini untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyakit yang sulit ditangani, mungkin dibantu dengan menggunakan alat dan juga penemuan metode yang baru. Misalkan kayak endoskopi ya. Endoskopi itu di sini biasanya akan dimasukkan ke dalam melalui vagina kita untuk mengetahui apa ya nanti lewatnya komputer selang itu sudah masuk apa belum untuk mengetahui di dalam abdomen kita itu ada apa, misalkan kita merasakan nyeri atau merasakan apa, kenapa nggak ketemu juga, dilakukan endoskopi ya. Jadi nanti dokter akan melihat dengan endoskopi dan alat itu akan masuk melalui kalau nggak salah sih alat kelamin kita ya, masuk ke situ nanti dilihat dari komputer. Kalau misalkan ada CA kolon atau apa nanti akan kelihatan di situ ya. Terus ada prinsip MOIS. Di sini prinsip MOIS itu biasanya pada pasien-pasien yang perawatan luka. Itu ya. Selanjutnya di sini adalah pergeseran nilai masyarakat. Ya, di sini juga berpengaruh juga ya untuk mempengaruhi pelayanan kesehatan. Kalau masyarakatnya sudah mensugesti, misalkan contohnya saya itu kalau nggak periksa di dokter A, saya nggak bakalan sembuh kayak gitu misal. Terus dia periksa ke dokter B misal, dilalahnya nggak ya, karena dia sudah mensugesti berkeyakinan dalam dirinya kalau saya itu kalau sakit harus periksanya ke dokter A. Dilalahnya pas mau periksa ke dokter A, dokter A-nya lagi mudik misal, nggak ada. Terus periksanya ke dokter B, ternyata karena apa? Karena dia sudah mensugesti. Saya sudah yakin sepenuhnya kalau dokter itu bisa menyembuhkan saya. Karena apa? Dengan kata-kata kita yakin gitu ya, berarti tubuh kita sudah menerima. Tapi kalau misalkan dia ragu-ragu, ya tetap tidak bisa gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini dikembalikan lagi tentang pentingnya kesadaran masyarakat juga ya. Selanjutnya di sini ada faktor yang ada aspek etik dan legal ya. Jadi tingginya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan, makanya dituntut hukum, etik, dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi contohnya di sini, setiap kali kita mau melakukan tindakan di rumah sakit, kita mau melakukan tindakan operasi, kita mau melakukan tindakan apa yang berhubungan dengan pasien, itu diharapkan ada informed consent-nya, ada perjanjiannya dengan pasien dan dokter. Jadi kalau misalnya satu hal apapun terhadap pasien, kita itu sudah tidak bisa apa ya maksudnya ada bukti legalnya. Kita tidak ilegal karena itu surat perjanjian itu sudah ditandatangani oleh pasien. Jadi kalau misalkan ternyata operasi pasiennya meninggal gitu misalkan kita tidak tahu ya. Jadi misalkan keluarganya menuntut kenapa harus dioperasi terus meninggal itu misal ternyata pasien sudah mengetahui kalau misalkan sebab akibatnya nanti kalau akan seperti ini, pasien dan itu sudah diketahui oleh pasien dan keluarganya. Jadi kalau misalkan menuntut, kita sudah punya apa ya surat inform consent-nya lah, maksudnya sudah punya surat legalnya. Kalau itu saya melakukan tindakan atas dasar ke persetujuan dari pasien dan keluarga, gitu ya. Selanjutnya yaitu ekonomi. Tadi ya. Semakin tinggi taraf ekonomi suatu masyarakat, maka pemilihan pelayanan juga lebih memilih yang dijangkau ya. Jadi misalkan kalau sekarang kan ikutnya BPJS ya. Jadi ada BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Jadi semua masyarakat bisa merasakan apa maksudnya ke manfaat dari BPJS tersebut. Jadi bisa masuk ke rumah sakit mana tergantung dari kelasnya, apa kelas 1 maupun kelas 2 maupun kelas 3. Karena kalau misalkan masuk ke rumah sakit apa namanya belum ada misal biasanya pasien akan mikir mah di sana mahal kayak gitu kan mending ke rumah sakit ini kayak gitu ya. Jadi mudah untuk dijangkau karena setelah mudahnya sekarang ini adalah setelah adanya seluruh masyarakat mengikuti BPJS ya. Selanjutnya ke politik. Politik juga mempengaruhi terhadap pelayanan kesehatan ya. Di sini pemberhentian program bersalin bidan delima di rumah. Jadi mulai sekarang semua bidan yang ada di desa itu tidak menerima persalinan ya. Ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Makanya
semua pelayanan kesehatan dikembalikan lagi kepada puskesmas dan rumah sakit. Jadi bidan desa cuma melayani pemeriksaan pada ibu dan anak saja. Tetapi kalau mau melahirkan, larinya ke puskesmas dan di rumah sakit ya. Terus Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Diharapkan BPJS itu untuk semua warga ya. Jadi semua warga itu sudah masuk dalam BPJS kesehatan. Baik yang itu KIS maupun yang dibiayai oleh institusi maupun oleh biaya mandiri ya. Diharapkan seperti itu. Terus BPJS karyawan itu wajib dibiayai oleh perusahaan. Jadi besok kalau kalian kerja di rumah sakit, itu kalian sudah masuk ke dalam BPJS perusahaan. Jadi nanti misalkan kalian kerja di rumah sakit, BPJS yang mau dimasukkan ke dalam BPJS-nya kamu siapa? Mungkin bapak ibunya udah ditulis aja bapak ibunya. Seluruh keluarganya juga nggak masalah gitu kan. Tapi nanti kalau kamu sudah menikah, berarti dilepas. Berarti kamu khusus untuk kamu, anak kamu dan suami kamu. Gitu ya. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Kenalkan, nama saya Sakti Aldin ya, Bu. Saya mau nanya, kenapa ya, Bu, kalau penyakit TBC itu kan, tadi kan TBC ya, Bu ya? Kenapa, Iya, ya kenapa? itu sih, Bu, apa ya? Kenapa, misal, aduh, kenapa kalau penyakit TBC itu maaf ya, Bu, bagian pantatnya itu bisa sampai kayak gitu sih, Bu? Kayak ada yang kropos-kropos kayak gitu ya, Bu? TBC. Iya, Kok Bu, soalnya ya maaf ya Bu, bukannya bahasanya kropos kayak itu pantatnya bisa itu, terus kakinya bisa lumpuh kayak gitu. Kenapa ya Ibu? Terima kasih. TBC? Soalnya, iya Apa soalnya tetangga saya ada. TBC apa gula? Gula kayaknya Sekti. Kayaknya diabetes deh Sakti. Kayaknya diabetes deh. Bukan Nah, TBC. Sakti, kalau penyakit TBC, Mbak Sakti itu sendiri seperti apa coba? Ibu tanya dulu. Halo, hai, Sakti. Mana ini orangnya? Sakti Aldin, mana? Menurut Mbak Sakti sendiri, ini pertanyaannya mengarah ke gula apa mengarah ke TBC? Halo, Iya Ibu, maaf. gula apa TBC? Gula apa TBC? Iya, soal ya itu saya tanya dulu. Kalau sepengetahuannya Mbak Sakti sendiri, kalau TBC itu seperti apa? Kalau gula itu seperti apa? Halo, Iya salah. Kalau gula itu Bu, kalau gula itu kayak penyakit. Kalau gula itu gini ya. Itu kalau kayak diabetes kan ya Bu ya. Kalau TBC itu, kalau TBC itu TBC, kan tekanan batin TBC. cinta itu. Ya kalau TBC itu Bu apa ya namanya ya? Eh, Nah, apa ya Mbak Vanessa?
Ya Allah, jadi Aku sih seksi. ya Bu, ngejeti Bu, maaf ya Bu. Ya, jangan Maklum ya Bu, anaknya memang lucu Bu. kalau TBC itu tekanan batin cinta bagi Mbak Sekti ya. Ya, TBC adalah tuberkulosis ya. TBC itu penularannya lewat udara dan disebabkan penyakit atau virus tuberkulosa ya. Tapi kalau gula darah atau kencing manis itu adalah gangguan pada pankreasnya, di mana pankreas itu sudah tidak mampu lagi untuk memproduksi gula di dalam darah. Dia sudah terlalu aus ya, sudah terlalu capek, akhirnya dia tidak bisa, makanya kadar gula darahnya tinggi ya. Nah, kalau kadar gula darahnya tinggi itu biasanya tadi Mbak Sekti bilang, kok bisa pantatnya seperti itu, kakinya seperti itu, maksudnya seperti itu, apakah ada luka atau gimana? Gitu loh yang jadi pertanyaan saya ya. Karena pada pasien dengan kencing manis itu biasanya kalau kadar gula darahnya tinggi ya, itu biasanya sudah komplikasinya kemana-mana. Bisa-bisa juga bisa komplikasinya mungkin bisa ke kakinya, bisa akhirnya dia menjadi luka. Lukanya tidak bakalan sembuh dan lukanya itu akan semakin parah kalau kadar gula darahnya tidak turun-turun. Makanya diharapkan pada pasien dengan diabetes mellitus itu selalu mengontrol kadar agar terkontrol ya. Kalau gula darahnya terkontrol, otomatis nanti lukanya akan cepat sembuh ya. Terus kalau misalkan pantatnya seperti itu, kemungkinan pasien itu mengalami maksudnya dia bed rest terus, tidak pernah gerak, duduk terus disebabkan karena kadar gulanya tinggi juga, akhirnya pasien mengalami luka dekubitus. Ya, luka itu adalah akibat luka penekanan yang lama. Dia tidur terus, akhirnya si kulit mengalami kebusukan, akhirnya terjadi luka. Akhirnya kalau kalian jadi jangan kaget kalau kalian nanti di rumah sakit menemukan pasiennya bolong atau mungkin kakinya bolong, itu kalian jangan kaget ya. Itu bisa juga karena mungkin kadar gula darahnya terlalu tinggi, akhirnya lukanya semakin meluas. Gitu, Mbak Sakti. Sudah cukup jelas dari Ibu atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silahkan. Kenalkan, nama saya Dina Netriandika. Izin bertanya, Bu. Boleh. Bagaimana pendapat Ibu, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan bidan dilarang membuka praktek persalinan? Nah, karena itu kebijakan dari pemerintah agar yang namanya puskesmas kembali lagi seperti dulu fungsinya, yaitu memberikan pelayanan secara secara prima ya. Maksud dulu kan yang melahirkan semuanya di bidan semua, jadi puskesmasnya sepi. Puskesmasnya itu cuma memberikan pelayanan berobat saja. Yang adanya puskesmas UGD rawat inap akhirnya kan tidak maksudnya tidak hidup lah, intinya kayak gitu. Jadi intinya itu biar si masyarakat itu pemerintah itu mengembalikan lagi fungsinya puskesmas. Jadi seperti itu. Jadi puskesmasnya. Tapi apakah peraturan itu juga berlaku di luar Jawa, Bu? Seperti di daerah-daerah terpencil? Kan biasanya jauh dari puskesmas seperti itu. Semuanya iya. Itu peraturan dari pemerintah. Jadi puskesmas semua diaktifkan sebagai puskesmas, yaitu memberikan pelayanan. Jadi sekarang bidan desa tidak boleh menerima yang namanya praktek, maksudnya menerima persalinan. Jadi misalkan ada pasien yang persalinan, jadi nanti di puskesmas itu sudah yang dinas adalah para bidan-bidan tersebut, dibuat sip pagi, siang, malam, gitu. Kalau dulu kan nggak ada sip-sipan, jadi dinasnya cuma
aja UGD 24 jam, ternyata setelah kita lihat ternyata nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada ruangan tempat tidur pasien, makanya kan diaktifkan kembali fungsinya dari rumah sakit. Bidan desa tidak boleh membuka tidak bisa persalinan, itu seperti itu. Jadi mengaktifkan kembali peran puskesmas ya Bu untuk tempat bersalinan. Untuk tempat persalinan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, jadi tidak desa. Karena apa ya, maksudnya kalau kayak gitu nanti yang menguntungkan juga ke dinas kesehatannya juga. Jadi kalau misalkan ada pasien yang meninggal, ada apa, bayi yang meninggal, jadi datanya itu bisa langsung masuk ke puskesmas, langsung kirimkan ke dinas kesehatan. Angka kesakitannya tinggi, angka penurunnya tinggi, itu ada apa? Nah, di situ nanti dari pihak dinas kesehatan akan melakukan survei. Kira-kira apa sih penyebabnya seperti itu. Jadi lebih mudah melalui bidan desa, karena bidan desa langsung biasanya habis melahirkan ternyata dia harus dirujuk, dia dengan KPD atau dengan apa langsung ke rumah sakit kayak gitu ya. Jadi kayaknya biar nantinya datanya yang misalkan dari tiap-tiap daerah itu datanya lebih akurat lagi, intinya kayak gitu. Itu. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Mbak Dina, selanjutnya atau ada lagi atau sudah saya akhiri? Bu, izin Ibu, bertanya. izin bertanya. Boleh. Iya Bu, perkenalkan nama saya Wan Budi Santoso. Izin bertanya Ibu. Jadi kan tidak menutup kemungkinan kita ambil contoh kayak masyarakat itu kan pasti ada yang merasa awam atau tidak tahu akan pengetahuan tentang pelayanan kesehatan. Kemudian dari pihak rumah sakit itu sudah memiliki SOP atau standar operasional tentang pelayanan kesehatan. Nah, ketika sedang menangani pasien, nah di situ sudah dilakukan pelayanan kesehatan, tapi terjadi di pasien itu ya mungkin problem. Jadi untuk pihak keluarganya itu menjustis bahwa pelayanan kesehatan itu tidak baik. Untuk menangani hal tersebut tidak terjadi itu gimana Ibu? Maksudnya pelayanan yang tidak baik itu seperti apa? Jadi untuk pihak keluarganya itu menjustis bahwa mengatakan pelayanan dari pihak rumah sakit itu tidak baik, padahal standar operasionalnya itu sudah betul daripada yang dijalankan oleh si perawat kepada pasien tersebut. Iya, maksudnya yang jadi pertanyaan Ibu, contohnya tindakan yang seperti apa yang tidak baik yang akhirnya menyebabkan pasiennya itu komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut, gitu kan maksudnya? Ibu kurang lebih gitu. Nah, maksudnya tindakan yang seperti apa menurut Mas Iwan sendiri yang menyebabkan merasa oh nggak enak ini ternyata perawatnya galak atau gimana kayak gitu misal, iya kan? Terus bagaimana untuk mengatasi Apa Bu? gitu ya? Maksudnya gini, tindakan yang Iya kurang lebih seperti itu. ya, tindakan yang misalkan gini, perawatnya itu judes misal, ternyata kita sudah melakukan tindakan kepada pasien, ternyata pasiennya perawatnya judes nggak enak kayak gini-gini, itu ya. Contoh gampangannya aja seperti itu deh. Jadi untuk mengantisipasi itu seperti itu biasanya nanti perawat yang melakukan penjudesan itu misal ya, akhirnya kan berarti memberikan nilai terhadap rumah sakit tersebut ya, maksudnya memberi nilai merah lah intinya kayak gitu. Misalkan perawatnya judes banget sih kayak gitu kan, nggak suka di situ karena perawatnya judes misal loh ya, atau mungkin layanannya terlalu lama atau bagaimana bla 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 misal. Itu semua tergantung diberikan lagi kepada pasiennya ya. Kalau misalkan dia mengetahui rumornya di situ rumah sakit tersebut memang tidak baik ya, kita kembalikan lagi ke pasiennya. Benar nggak sih di situ bagus atau enggaknya? Nah, kalau misalkan pada saat kejadian ternyata pasiennya jelek atau pelayanannya nggak baik kayak gitu tuh, biasanya nanti ada kotak saran yang akan menyampaikan bagaimana misalnya Mr. X ini kurang baik misal. Itu nanti ada komisi etik sendiri sakit yang akan menangani kasus tersebut ya.
Jadi tidak langsung ke pasiennya atau ke perawatnya. Itu nanti ada komisi etik sendiri yang akan menangani perawat tersebut. Gitu ya. Jadi tidak semerta-merta ya maksudnya hanya satu orang akhirnya merusak segalanya, itu enggak ya. Nanti misalkan tadi contohnya galak atau bagaimana lah misal, itu nanti dikembalikan lagi kepada pimpinan rumah sakit dan juga komite etik yang akan memberikan sanksi terhadap perawat tersebut atau mungkin kepada dokter tersebut untuk perbaikan layanan di rumah sakit tersebut. Karena semakin banyaknya rumah sakit sekarang, mereka itu berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap pasien. Tapi kalau di luar Jawa saya kurang tahu ya. Maksudnya kalau di luar Jawa kan beda dengan orang Jawa. Ya mungkin lah dari logatnya atau mungkin dari apanya kayak gitu. Itu berbeda ya. Budaya dan adatnya juga berbeda. Tidak sama gitu ya, Mas Iwan. Itu nanti ada komisi etik sendiri dari rumah sakit yang akan menangani kasus tersebut, dan biasanya dari bagian rumah sakit tersendiri itu ada bagiannya sendiri yang akan meningkatkan pelayanan dari pelayanan yang bagus, otomatis itu akan memberikan promosi juga terhadap rumah sakit tersebut. Tuh ya. Oke, ada lagi? Ibu cukup jelas. Terima kasih. Silakan selanjutnya Mbak Nabila, tadi katanya mau tanya. Ingin bertanya. Tadi kan Ibu membahas terkait asuransi seperti BPJS ya, Bu? Ya, gimana? Asuransi prudensial itu termasuk ke dalam kayak politik gitu atau enggak, Bu? Ya, itu ya enggak juga sih. Kalau misalkan saya juga punya prudensial, saya juga punya asuransi yang lain gitu. Cuma penggunaan BPJS sama asuransi itu kalau kita mau menggunakan itu, misalkan saya mau periksa ke dokter X misal, itu sesuai dengan vaskes pertamanya dulu. Dokter pertamanya dulu yang terada di situ di fasilitas kesehatan yang pertama ya. Kalau di BPJS juga sama. Kalau misalkan saya dokter vaskesnya saya adalah dokter A. Nah, dokter A ini fasilitasnya banyak, mungkin di Rumah Sakit Slawi, di Puskesmas, maupun di Rumah Sakit Singkil, maupun di Rumah Sakit Hawari, atau mungkin Harapan Sehat misal. Nah, misalkan Mbak Nabila sakit, Mbak Nabila mempunyai asuransi ya. Dari asuransi asuransi prudensial itu, nanti yang kita mau mencairkan klaim-klaimnya itu harus sesuai dengan tanda tangan dari dokternya terkait tentang kronologi sakitnya. Kalau kita mau mengklaimkan biaya kesehatan, ya dilihat dari vaskes pertamanya. Vaskes pertamanya adalah dokter A, ya udah kamu datang ke dokter A untuk meminta kronologis dari sakitnya anak kamu. Misalnya jatuh, lari-lari, terus nabrak tembok, akhirnya terjadi kecelakaan, patah tulang misal. Itu kronologisnya, dan itu harus tertulis dan ditandatangani oleh dokter sebagai vaskes pertama. Jadi kalau dokter sudah pertama, berarti nanti kamu mau rujukannya kemana? Nah, apakah mau rujukannya ke Rumah Sakit Slawi atau ke Rumah Sakit Singkil? Silakan. Itu nanti dari pasien yang akan meminta. Saya Rumah Sakit Singkil aja dok. Udah, nanti dokter akan membuat orat-orat ke Rumah Sakit Singkil terkait rujukan yang akan kamu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di situ. Begitu? Sudah cukup? Iya. Makasih. Selanjutnya ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih. Iya, sampai